Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap atau soal-soal tersembunyi dan pembahasan yang lebih lengkap, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar di dekat tombol subscribe ya, dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Habib Cendikia. Di sini saya akan melakukan pembahasan materi berdasarkan silabus OSN Geografi tingkat internasional, nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Di sini kita langsung masuk ke topik iklim dan perubahan iklim. Di topik iklim dan perubahan iklim ini, itu terdapat dua subtopik. Yang pertama adalah subtopik meteorologi, dan yang kedua adalah subtopik oceanografi. Oke, langsung kita masuk ke subtopik eh, meteorologi. Kita masuk ke cuaca dan iklim. Di sini terdapat definisi cuaca dan iklim. Yang pertama kita dari cuaca. Cuaca itu adalah keadaan atmosfer di suatu tempat dan waktu tertentu yang berlangsung dalam waktu singkat, seperti jam atau hari. Sedangkan iklim itu adalah pola rata-rata cuaca yang diamati di suatu wilayah selama periode panjang, biasanya lebih dari 30 tahun. Nah, iklim ini itu mencakup informasi lebih komprehensif seperti rata-rata suhu dan curah hujan yang diperkirakan selama bertahun-tahun. Iklim itu menentukan jenis vegetasi yang dapat tumbuh di suatu wilayah, serta kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan seperti pertanian atau pariwisata. Terus, apa perbedaan mendasar antara cuaca dan iklim? Salah satu perbedaan utama adalah bahwa cuaca dapat berubah dalam waktu singkat, sementara iklim adalah pola cuaca yang stabil dalam jangka panjang. Misalnya, musim panas di daerah tropis sangat berbeda dengan musim dingin di daerah kutub. Namun perbedaan cuaca harian seperti hujan atau matahari terbenam hanya berlangsung dalam periode beberapa jam atau hari. Iklim mencerminkan gambaran lebih besar dari pola cuaca yang terjadi sepanjang tahun. Terus, kenapa kita harus memahami cuaca dan iklim? Karena memahami cuaca dan iklim itu sangat penting dalam merencanakan kegiatan manusia, mulai dari pertanian, transportasi, hingga kegiatan sehari-hari. Misalnya, petani perlu mengetahui pola cuaca untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam dan memanen tanaman. Selain itu, perubahan iklim global kini menjadi isu penting karena dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan manusia, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam dan perubahan pola curah hujan yang mempengaruhi pasokan air. Terus kita lanjut ke komponen cuaca dan iklim. Yang pertama itu adalah temperatur. Di sini secara ringkas temperatur tuh tingkat panas atau dingin di atmosfer yang dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari dan lokasi geografis. Jadi temperatur itu adalah ukuran panas atau dinginnya udara yang dipengaruhi oleh radiasi matahari. Pada dasarnya, suhu di atmosfer dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan waktu. Semakin dekat suatu tempat dengan ekuator, semakin tinggi radiasi matahari yang diterima, sehingga menghasilkan suhu yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah yang lebih dekat dengan kutub mengalami radiasi matahari yang lebih rendah, menghasilkan suhu yang lebih rendah. Temperatur juga dipengaruhi oleh faktor seperti ketinggian, yang dapat membuat suhu menjadi lebih dingin seiring bertambahnya ketinggian. Contohnya, gunung yang tinggi akan memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan dataran rendah di sekitarnya. Di atmosfer, suhu sangat berperan dalam pergerakan udara. Udara panas memiliki tekanan yang lebih rendah, dan udara dingin memiliki tekanan yang lebih tinggi. Perbedaan suhu ini menyebabkan pergerakan udara atau angin yang biasa kita sebut dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Terus yang kedua itu adalah kelembapan. Secara ringkasnya, kelembapan itu adalah kandungan uap air di udara yang mempengaruhi kenyamanan dan pola presipitasi.
Jadi kelembapan itu adalah kandungan uap air yang terdapat di atmosfer dan memiliki pengaruh besar terhadap cuaca. Kelembapan itu dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, kelembapan mutlak dan kelembapan relatif. Kelembapan mutlak itu adalah jumlah air yang ada di volume udara tertentu. Sedangkan kelembapan relatif itu adalah jumlah perbandingan antara jumlah uap air yang ada di volume udara tertentu, sedangkan kelembapan relatif adalah perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara dan jumlah maksimum uap air yang bisa disimpan udara pada suhu tersebut. Jadi kelembapan yang tinggi seringkali membuat udara terasa lebih panas karena tubuh kesulitan untuk mengungkapkan keringat dalam kondisi kelembapan tinggi. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan fisik, terutama di wilayah tropis. Kelembapan juga berperan dalam pembentukan awan dan presipitasi. Kelembap, ketika kelembapan mencapai titik jenuh, uap air akan mengembun membentuk tetesan air yang kemudian membentuk awan. Terus yang ketiga itu adalah curah hujan. Jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Jadi, curah hujan itu merujuk pada jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi, baik itu dalam bentuk hujan, salju, atau es. Curah hujan adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan ketersediaan air di suatu daerah dan juga mempengaruhi pola hidup manusia. Di daerah yang curah hujannya tinggi, seperti hutan hujan tropis, terdapat keanekaragaman hayati yang sangat besar. Sebaliknya, di daerah yang kering atau semi arid, seperti gurun pasir, curah hujan sangat terbatas, dan kehidupan manusia harus beradaptasi dengan kondisi yang lebih keras. Curah hujan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk geografi wilayah, pola angin, dan keberadaan massa udara. Perubahan dalam pola angin atau pergerakan massa udara dapat menyebabkan fenomena hujan yang lebih intens atau kekeringan dalam jangka panjang. Terus yang keempat itu kita ada tekanan udara. Jadi tekanan udara itu adalah berat kolom udara di atas suatu wilayah yang mempengaruhi pola angin. Terus yang kelima ada angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke rendah. Terus yang keenam adalah radiasi matahari, energi dari matahari yang mempengaruhi suhu dan pola iklim global. Jadi ada 6 komponen cuaca dan iklim. Yang pertama temperatur, yang kedua kelembapan, yang ketiga hujan, yang keempat tekanan udara, yang kelima angin, dan yang keenam radiasi matahari. Terus kita lanjut ke struktur dan komposisi atmosfer. Jadi di atmosfer ini itu ada 5 lapisan utama. Yang pertama itu adalah troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima eksosfer. Nah, yang pertama itu adalah troposfer. Troposfer itu adalah tempat di mana cuaca itu terjadi. Jadi troposfer itu tuh lapisan paling rendah di mana tempat cuaca terjadi. Terus di atas troposfer itu ada stratosfer yang mengandung lapisan ozon yang menyerap radiasi ultraviolet yang berbahaya dari matahari. Lapisan selanjutnya adalah mesosfer yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran meteor. Di atas mesosfer itu ada termosfer, di mana aurora borealis terjadi, serta lapisan terluar yang disebut eksosfer yang merupakan transisi antara atmosfer bumi dengan ruang angkasa. Jadi begitu. Oke, kita lanjut ke gerak atmosfer. Kita lanjut ke gerak atmosfer, di mana yang itu ada sirkulasi umum atmosfer, gerakan udara global yang diatur oleh perbedaan suhu dan tekanan antara ekuator dan kutub. Nah, jadi sirkulasi udara global itu ada gerakan atmosfer global terbentuk oleh perbedaan suhu dan tekanan yang ada antara ekuator dan kutub. Ini terjadi karena perbedaan suhu yang signifikan antara ekuator dan kutub. Udara panas yang lebih ringan naik di sekitar ekuator dan bergerak ke utara dan selatan
menuju daerah dengan suhu yang lebih rendah. Saat udara ini mendingin, di wilayah lintang menengah dan kutub, ia turun kembali ke permukaan bumi, menciptakan pola sirkulasi yang mempengaruhi cuaca di seluruh dunia. Terus ada tiga pola utama. Yang pertama adalah sel Hadley, yang kedua adalah sel Farrell, yang ketiga adalah sel polar. Sel Hadley itu secara ringkas adalah udara hangat naik di ekuator, bergerak ke lintang 30 derajat, lalu turun. Jadi, sel Hadley itu mengalirkan udara panas yang naik di sekitar ekuator, bergerak ke lintang sekitar 30 derajat ke utara dan selatan, kemudian turun kembali ke permukaan bumi. Ia menciptakan daerah bertekanan rendah di sekitar ekuator yang menyebabkan angin dari daerah bertekanan tinggi bergerak menuju wilayah tersebut. Yang kedua itu adalah sel Farrell. Sel Farrell itu berfungsi di lintang menengah, di mana udara bergerak berlawanan arah dengan sel Hadley, mempengaruhi pola angin di wilayah yang lebih luas. Yang terakhir itu adalah sel polar. Itu ia berfungsi sebagai di sekitar kutub, menggerakkan udara dingin ke wilayah lintang 60 derajat. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis angin di dunia. Itu ada empat. Yang ada empat ya. Terus yang pertama itu ada angin pasat, yang kedua angin barat, yang ketiga angin kutub timur, yang keempat adalah jet stream. Di sini coba kita jelaskan satu-satu ya. Jadi angin pasat itu adalah angin yang bertiup dari wilayah subtropis menuju ekuator. Angin ini membawa kelembapan dari laut yang dapat menyebabkan pembentukan awan di sepanjang garis ekuator yang sering menghasilkan hujan tropis. Sementara angin barat itu adalah berhembus dari daerah lintang menengah ke kutub dan berperan dalam mempengaruhi cuaca di wilayah lintang sedang. Sedangkan angin kutub timur itu bergerak dari kutub ke lintang lebih rendah dan mempengaruhi pola cuaca di kutub. Sementara jet stream itu adalah angin cepat di ketinggian tinggi yang mempengaruhi pola cuaca. Lanjut ke massa udara. Secara definisi itu adalah massa udara adalah volume besar udara dengan sifat fisik yang seragam seperti suhu dan kelembapan. Massa udara dapat terbentuk di berbagai wilayah geografi dan dapat dipengaruhi oleh faktor lokal atau global. Massa udara tropis itu berasal dari wilayah tropis dan cenderung hangat dan lembab. Sementara massa udara kutub berasal dari daerah kutub dan cenderung dingin dan kering. Massa udara kontinental itu terbentuk di atas daratan, sementara massa udara maritim itu terbentuk di atas lautan dan lebih lembab. Massa udara yang bergerak melintasi permukaan bumi dapat mempengaruhi pola cuaca di daerah yang dilaluinya. Jika massa udara yang lembab bergerak ke daerah yang lebih kering atau sebaliknya, ini dapat menyebabkan perubahan dramatis dalam cuaca seperti hujan atau kekeringan. Di sini terdapat jenis-jenis massa udara ya. Yang pertama itu ada massa udara tropis, panas dan lembab, massa udara kutub, dingin dan kering, massa udara kontinental, kering berasal dari daratan, massa udara maritim lembab dan berasal dari lautan. Gitu. Oke, terus kita lanjut ke front. Front itu adalah secara definisi adalah batas antara dua massa udara yang berbeda karakteristiknya seperti suhu dan kelembapan. Ini kebalikan daripada massa udara ya. Massa udara kan yang seragam sifat fisiknya, sementara kalau perbedaan sifat fisik itu bisa kita sebut dengan front. Jadi eh, terdapat empat jenis front di sini. Front hangat yaitu terjadi ketika udara hangat bergerak menuju udara yang lebih dingin dan naik di atasnya. Biasanya ini disertai dengan hujan ringan. Terus front dingin itu terjadi ketika udara dingin mendesak udara hangat, menyebabkan udara hangat naik dengan cepat dan menghasilkan cuaca yang lebih ekstrim seperti badai petir. Terus front stasioner ketika
dua massa udara bertemu namun tidak bergerak, sering menyebabkan hujan yang lama dan berkepanjangan. Terus yang terakhir adalah front oklusi, yaitu terjadi ketika front dingin mengejar front hangat dan mengangkatnya dari permukaan bumi, menciptakan pola cuaca yang lebih kompleks. Terus apa sih dampak front ketika apa sih dampak ketika memang cuaca kita atau udara kita itu memiliki sifat fisik yang berbeda? Jadi perubahan cuaca signifikan itu seperti hujan deras, angin kencang, dan badai petir. Itu biasanya disebabkan oleh terjadinya front karena terjadinya perbedaan daripada sifat fisiknya. Begitu. Terus kita lanjut ke awan dan hidrometeor. Jadi secara definisi itu awan adalah kumpulan butiran air atau kristal es yang terbentuk akibat kondensasi uap air di atmosfer. Jadi terus proses pembentukan awan itu adalah awan terbentuk ketika udara yang mengandung uap air mendingin dan mengembun menjadi butiran air atau kristal es. Proses ini diawali dengan evaporasi, yaitu uap air yang naik ke atmosfer. Ketika udara mencapai ketinggian yang lebih tinggi, suhu udara menurun dan uap air mengembun menjadi tetesan air yang membentuk awan. Proses kondensasi ini terjadi di dalam atmosfer yang merupakan bagian integral dari siklus air. Terus evaporasi itu dapat mengubah air cair menjadi gas, sedangkan kondensasi mengubah gas menjadi cair. Setelah uap air mengembun, tetesan air yang lebih besar akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk presipitasi seperti hujan, salju, atau embun. Terus di sini terdapat 4 jenis awan ya. Yang pertama itu adalah awan rendah, awan menengah, awan tinggi, dan awan vertikal. Jadi awan rendah seperti stratus dan stratocumulus yang terbentuk pada ketinggian rendah dan sering menyebabkan cuaca mendung atau hujan ringan. Sementara awan menengah seperti altostratus dan altocumulus yang berbeda pada ketinggian sedang dan dapat menghasilkan hujan sedang. Sementara awan tinggi seperti cirrus dan cirrostratus yang berada pada ketinggian tinggi dan terbentuk dari kristal es, awan ini biasanya menunjukkan perubahan cuaca yang akan datang. Sementara awan vertikal seperti cumulus dan cumulonimbus yang dapat tumbuh sangat besar dan menghasilkan cuaca ekstrim yang seperti seperti hujan lebat, petir, dan badai. Jadi kalau kalian pernah kecelakaan pesawat yang biasa ditimbulkan oleh awan cumulonimbus. Nah, itu jenisnya itu awan vertikal ya, karena memang awan cumulonimbus itu dapat menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, dan badai. Makanya dapat cukup sangat mengganggu penerbangan secara signifikan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke proses pembentukan awan dan hujan yang seperti saya jelaskan tadi ya, yang itu ada proses evaporasi tadi. Evaporasi tadi itu adalah penguapan, terus yang mengubah air menjadi gas, terus kondensasi itu tuh mengubah gas menjadi cair, terus presipitasi itu tuh membentuk awan dan menghasilkan hujan. Jadi ya presipitasi ini dia ngebentuk kayak butiran-butiran di atas langit, kristal-kristal. Nah, kristal air yang lebih berat atau yang lebih besar biasanya akan jatuh duluan membentuk air hujan, es, atau embun itu. Terus masuk ke bencana meteorologi. Bencana meteorologi ini kita masuk ke siklon tropis. Jadi siklon tropis secara secara ringkas itu adalah badai besar di wilayah tropis dengan angin kencang dan curah hujan yang tinggi. Jadi siklon tropis itu adalah sistem badai besar yang terbentuk di wilayah tropis, di mana suhu laut yang
hangat menyebabkan penguapan besar-besaran. Siklon ini memiliki angin kencang dan curah hujan yang tinggi yang dapat menyebabkan di wilayah kerusakan besar di wilayah pesisir dan pulau-pulau tropis. Fenomena ini berkembang ketika massa udara panas naik dan membentuk sirkulasi yang sangat kuat. Jika kekuatan angin mencapai kecepatan lebih dari 120 km per jam, fenomena, fenomena ini dapat menjadi badai tropis yang berbahaya, seringkali disertai dengan banjir dan kerusakan infrastruktur. Terus yang selanjutnya itu ada El Nino El Nino dan La Nina itu terjadi karena perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Nah, terus ada tornado. Tornado itu adalah pusaran angin berkecepatan sangat tinggi dengan diameter kecil. Kecepatan anginnya bisa lebih dari 400 km per jam dan mampu merusak segala sesuatu yang ada di jalurnya. Tornado terbentuk ketika ada perbedaan suhu dan kelembapan yang sangat signifikan di atmosfer, yang menyebabkan pergerakan udara yang sangat kuat. Tornado sering terjadi di wilayah yang memiliki musim badai seperti di Amerika Serikat, bagian tengah yang dikenal dengan tornado alley. Badai petir yang kuat dapat menghasilkan tornado yang berpotensi merusak. Terus yang terakhir itu adalah thunderstorm atau badai petir dengan kilat dan hujan deras. Ini jadi kalau kalian pernah hujan sangat deras disertai dengan petir, kilat yang sangat kencang. Nah, itu bisa kita simpulkan bukan sekedar hujan biasa atau hujan deras biasa, tetapi fenomena alam tersebut sudah masuk ke kategori thunderstorm. Kita lanjut ke jenis lagi, terus yang ada kekeringan. Selanjutnya jenis-jenis bencana itu kekeringan karena kekurangan curah hujan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini biasanya terjadi di musim panas ya. Jika di iklim tropis itu terjadi ketika musim panas. Jadi memang angin muson timur biasanya bergerak mempengaruhi cuaca di daerah yang dia lewatin. Karena angin muson timur itu merupakan angin panas, angin gersang, karena biasanya berasal dari daerah yang relatif gurun. Jadi dia membawa angin panas. Dan itu juga mengubah cuaca di sana menjadi musim panas dan mengurangi potensi terjadinya hujan di daerah sana, maka menyebabkan bencana kekeringan. Terus yang kedua, gelombang panas, suhu ekstrim tinggi dalam waktu yang lama, kurang lebih kekeringan itu mungkin bisa disebabkan sama gelombang panas karena sedikit banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya bencana itu masih sama. Terus yang ketiga itu adalah blizzard atau badai salju dengan angin kencang. Ya ini biasanya ya di subtropis ya dengan 4 musim. Blizzard badai salju yang biasanya kalau kalian tahu pernah nonton film di luar-luar itu badai salju sangat berbahaya karena sangat dingin dan anginnya sangat kencang. Jadi bisa menyebabkan orang terkena hipotermia. Terus yang terakhir itu adalah banjir, luapan air akibat curah hujan tinggi atau meluapnya sungai. Ini selain faktor eksternal, faktor internal dari kitanya sendiri juga dapat menyebabkan banjir. Ya, dengan salah satu contohnya eh, siring atau got atau selokan yang memang tersumbat oleh sampah-sampah yang kita buang, terus sungai yang dipenuhi dengan sampah jadi menghambat dari aliran air itu sendiri sehingga air itu tidak lancar dan dapat menumpuk dan menyebabkan naiknya volume air pada zona tersebut. Jadi sehingga banjir atau air tersebut meluber dari pada sungainya itu sendiri.
gitu. Oke, kita lanjut ke pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi, pemanasan global dan perubahan iklim itu adalah definisi pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Gas-gas ini menyerap dan memerangkap panas di atmosfer bumi, menciptakan efek rumah kaca yang menyebabkan suhu bumi naik secara bertahap. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan dalam pola cuaca global yang terjadi selama jangka panjang akibat pemanasan global. Ini mencakup perubahan dalam pola curah hujan, suhu rata-rata, dan kejadian cuaca ekstrim yang semuanya dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di bumi, seperti ekosistem, pertanian, dan sumber daya air. Terus, apa sih penyebab pemanasan global? Penyebab pemanasan global itu adalah aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak, gas, yang melepaskan CO2 dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Aktivitas industri, transportasi, dan deforestasi atau penebangan hutan juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan konsentrasi gas-gas ini. Deforestasi khususnya mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap CO2, sehingga memperburuk kondisi pemanasan global. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil untuk kebutuhan energi dan transportasi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menghasilkan gas emisi rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer, memperburuk dampak perubahan iklim. Pertanian juga berkontribusi melalui metana yang dihasilkan oleh hewan ternak, serta penggunaan pupuk yang menghasilkan dinitrogen oksida. Terus akibat dari pemanasan global. Dampak pemanasan global sangat luas dan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan di bumi. Beberapa dampak yang sudah terlihat itu yang pertama adalah kenaikan suhu global, yang kedua pencairan es kutub, yang ketiga perubahan pola curah hujan, yang empat kerusakan ekosistem. Itu. Terus ada klasifikasi iklim. Jadi dasar klasifikasi iklim itu yang pertama bisa berdasarkan suhu, curah hujan, dan pola vegetasi. Terus jenis-jenis klasifikasi itu ada klasifikasi Koppen itu berdasarkan pola curah hujan dan suhu. Terus yang kedua adalah klasifikasi Thornwright itu berdasarkan keseimbangan air. Terus lanjut kita ke observasi meteorologi dan penyajian data. Observasi yang pertama itu kita bisa menggunakan alat konvensional. Itu ada termometer, barometer, anemometer. Terus yang kedua bisa menggunakan teknologi modern seperti radar, satelit, atau radio sound. Terus penyajian datanya itu bisa kita menggunakan diagram termodinamika untuk melihat profil dari atmosfernya. Yang kedua itu adalah peta sinoptik untuk melihat pola cuaca dalam skala regional. Terus kita masuk ke subtopik oceanografi. Jadi oceanografi itu adalah ilmu yang mempelajari lautan, mencakup sifat fisik kimia, biologi, dan geologi laut. Oceanografi memiliki peran penting dalam memahami dinamika lautan dan bagaimana laut berinteraksi dengan atmosfer yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Selanjutnya itu adalah pengantar oceanografi yang manfaat oceanografi. Yang pertama itu adalah memahami pola arus laut dan pengaruhnya terhadap iklim. Yang kedua, menjelaskan dampak lautan terhadap pemanasan global. Yang ketiga, mengembangkan strategi konservasi ekosistem laut. Terus, samudra dan lautan. Definisinya adalah samudra itu adalah perairan luas yang membagi benua-benua di dunia. Sedangkan laut itu adalah bagian dari samudra yang lebih kecil dan berbatasan langsung dengan daratan. Terus
pembentukan samudra itu melalui pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik. Terus yang kedua proses pemisahan benua dan pembentukan cekungan laut. Terus sifat air laut. Pertama sifat fisik itu suhunya dalam aspek suhu itu berubah sesuai dengan kedalaman dan lokasi geografis. Terus aspek densitas itu dipengaruhi oleh suhu dan salinitas. Sifat kimianya berdasarkan aspek salinitas, kandungan garam di air laut rata-rata 35 ppt. Dalam aspek gas terlarut itu ada oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen yang mempengaruhi kehidupan laut. Terus ada gerakan air laut. Pertama itu lautan memiliki berbagai jenis gerakan yang mempengaruhi iklim global. Yang pertama itu adalah gelombang. Jadi gelombang ini disebabkan oleh angin, gempa bumi bawah laut atau tsunami, dan interaksi gravitasi bulan. Terdapat jenis-jenis gelombang. Yang pertama itu adalah gelombang laut dalam atau deep water wave. Terus yang kedua adalah gelombang laut dangkal atau shallow water wave. Terus ada yang kedua pasang surut, yang dimana disebabkan oleh gravitasi bulan dan matahari. Terdapat jenis pasang surut yang pertama adalah pasang purnama atau spring tide saat bulan baru dan purnama. Yang kedua adalah pasang perbani atau neap tide saat bulan separuh. Terus yang selanjutnya adalah arus laut. Jadi arus di permukaan dipengaruhi oleh angin dan rotasi bumi atau efek Coriolis. Arus dalam dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan salinitas atau sirkulasi termohalit. Contoh-contoh arus laut utama itu adalah arus Teluk atau Gulf Stream, arus Labrador, arus Kuroshio, dan arus Humboldt. Selanjutnya itu adalah pengaruh lautan terhadap iklim. Lautan berperan dalam mempengaruhi suhu bumi dan mempengaruhi pola cuaca global. Terus ada umpan balik iklim lautan. Yang pertama itu laut menyerap dan menyimpan panas, mempengaruhi sirkulasi atmosfer. Melepaskan panas secara perlahan, menjaga stabilitas iklim. Terus adalah El Nino dan La Nina. El Nino itu adalah pemanasan abnormal Samudra Pasifik yang mengganggu pola cuaca global. Sementara La Nina itu adalah pendinginan abnormal yang berlawanan dengan El Nino. Jadi El Nino dan La Nina ini adalah dua hal yang saling berlawanan ya. Terus kenaikan muka air laut akibat mencairnya es di kutub dan pemanasan global, dampak terhadap ekosistem pesisir dan pemukiman manusia. Terus langsung kita masuk ke contoh soalnya. Jadi soal yang pertama adalah perbedaan utama antara cuaca dan iklim adalah A. Cuaca mencerminkan kondisi atmosfer dalam jangka panjang, sedangkan iklim dalam jangka pendek. B. Iklim hanya mempengaruhi wilayah tropis, sedangkan cuaca terjadi di seluruh dunia. C. Cuaca dapat berubah dalam hitungan jam atau hari, sedangkan iklim membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berubah. D. Iklim dipengaruhi oleh aktivitas manusia, sedangkan cuaca tidak. Cuaca hanya terjadi di troposfer, sementara iklim dipengaruhi oleh seluruh lapisan atmosfer. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Cuaca dapat berubah dalam hitungan jam atau hari, sedangkan iklim membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berubah. Karena cuaca dan iklim sering disalahartikan sebagai konsep yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Cuaca adalah kondisi atmosfer dalam waktu singkat, yang bisa berubah dalam hitungan jam atau hari. Contohnya adalah hujan di pagi hari yang berubah menjadi cerah di siang hari. Iklim di sisi lain merupakan pola cuaca jangka panjang yang dihitung berdasarkan data rata-rata selama periode 30 tahun atau lebih. Lanjut ke soal nomor 2. Lapisan atmosfer yang berperan dalam menahan panas bumi dan menyebabkan efek rumah kaca adalah A. Troposfer, B. Stratosfer, C. Mesosfer, D. Termosfer, dan E. Exosfer. Jawaban yang tepat adalah A. Troposfer. Efek rumah kaca terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer menahan panas yang dipancarkan dari permukaan bumi, sehingga suhu bumi tetap lebih hangat daripada yang seharusnya. Lapisan atmosfer yang berperan dalam proses ini adalah troposfer, yaitu lapisan atmosfer yang terendah yang berada pada ketinggian sekitar 0-12 km dari permukaan bumi.
Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida berada di troposfer dan bertindak sebagai selimut yang menahan panas bumi. Tanpa efek rumah kaca alami, suhu bumi akan jauh lebih dingin dan tidak mendukung kehidupan. Namun, aktivitas manusia yang berlebihan, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Terus lanjut ke soal nomor 3. El Nino merupakan fenomena yang menyebabkan A. Peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia dan Australia. B. Pendinginan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur. C. Pemanasan suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. D. Penguatan angin pasat di sekitar Khatulistiwa. E. Meningkatnya tekanan udara di Samudra Pasifik bagian timur. Jawaban yang tepat itu adalah C. Pemanasan suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Jadi, El Nino adalah fenomena iklim yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi angin dan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Dalam kondisi normal, angin pasat mendorong air hangat ke arah barat, ke arah Indonesia dan Australia, sementara air dingin dari kedalaman naik ke permukaan di sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Namun, selama El Nino, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah menyebabkan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Hal ini mengganggu pola cuaca global, termasuk kekeringan di Indonesia dan Australia karena kurangnya curah hujan berlebihan dan banjir di Amerika Selatan karena pemanasan air laut, meningkatnya penguapan dan suhu dan curah hujan. Terus soal nomor 4, gas rumah kaca yang paling berkontribusi terhadap pemanasan global adalah A. Oksigen, B. Karbon dioksida, C. Hidrogen, D. Helium, E. Ozon. Jawaban yang tepat itu adalah B. Karbon dioksida, karena pemanasan global terutama disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, yaitu gas yang mampu menyerap dan memancarkan radiasi inframerah dari bumi. Gas rumah kaca atau kaca utama yang bertanggung jawab atas pemanasan global adalah karbon dioksida yang berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Soal nomor 5, dampak dari perubahan iklim yang paling signifikan terhadap kenaikan permukaan laut adalah A. Peningkatan aktivitas vulkanik bawah laut. B. Mencairnya es di kutub dan gletser. C. Bertambahnya curah hujan global. D. Pengurangan tekanan atmosfer di daerah tropis. E. Berkurangnya kadar oksigen di atmosfer. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mencairnya es kutub dan gletser. Jadi kenaikan permukaan air laut itu terutama disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah mencairnya es kutub dan gletser yang menambah volume air di lautan. Yang kedua adalah pemuaian termal air laut karena air yang lebih hangat memiliki volume yang lebih besar. Oke, jadi sekian pembahasan materi dari topik iklim dan perubahan iklim. Eh, Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari saya. Terima kasih.